Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Laki-laki di sini pada nonton bola nggak subuh tadi? Ini yang sebelahnya pada ngantuk ya, nanti saya minta tolong disenggol ya. Ya, udah mana kalah lagi ya. Ada penggemar Haaland di sini. Saya tiba-tiba lihat ini kok ada orang Viking segede gini main bola bisa lincah ya. Tapi kalah juga gitu. Banyak ibu-ibu yang waktu Cristiano Ronaldo tersingkir di medsos tuh heboh. Udah Piala Dunia udah nggak menarik lagi gitu ya. Jagoannya udah nggak ada gitu. Ya. Nah, itu. Nah, berapa hari lalu kita juga dikejutkan ya Bapak Ibu ya dengan berita yang sangat heboh di mana satu institusi hukum yang dibilang cukup tinggi gitu ya di negara ini tiba-tiba kedapatan korupsi. Ya kita nggak tahu prosesnya sampai mana. Ya tapi yang saya mau bilang begini Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak nilai-nilai di dalam hidup kita. Itu sebenarnya lagi dilunturkan satu persatu tanpa kita sadar, ya. Nah, kalau udah lembaga yang harusnya sangat kredibel saja itu ternyata korupsi. Kira-kira data apa yang kita download di dalam pikiran kita? Kira-kira kan, nah dia aja begitu, gitu ya. Orang yang harusnya berintegritas aja begitu. Bagaimana kita? Berarti kita boleh sembarangan gitu, ya. Urusannya jadi kemana-mana, nggak usah bayar pajak, gitu. Percuma nanti begini begitu gitu ya. Semua bidang Bapak Ibu, termasuk bidang kerohanian. Kita lihat tokoh-tokoh agama yang sangat mengecewakan, termasuk di dalam kekristenan, betul ya. Ada tokoh-tokoh agama yang mencabuli jemaatnya gitu ya, berselingkuh dan segala macam. Lalu database apa yang masuk di kita? Wah, pendeta aja gitu. Berarti saya cerai juga boleh gitu. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu, begitu banyak value itu mulai diturunkan satu-satu. Kenapa? Karena kita mendownload itu setiap hari. Jadi database kita itu penuh. Saya suka sekali istilah database. Kenapa? Karena database ini akan terpanggil suatu hari. Ya, itu seperti memori, kita bisa cari lagi. Nah, secara tanpa sadar, ketika Bapak Ibu mengalami hal yang sama, misalnya indis ekonomi, ngapain sih sumbang gereja gitu ya? Indis ekonomi loh, gereja juga tahu saya lebih butuh uang. Jadi ketika ada misalnya tantangan untuk memberi dan sebagainya, atau ada orang yang butuh sesuatu dari kita, yang muncul dari database kita adalah, lah saya aja juga perlu dibantu, kenapa saya harus bantu orang, kenapa saya harus kasih gereja. Gereja di situ semakin kaya, wah pendetanya semakin bermewah-mewah. Nah itu semua yang kita download ya. Makanya saya saran buat Bapak Ibu Saudara, karena saya juga di bidang media. Sekarang ini ada kecenderungan bahwa posting yang Bapak Ibu baca itu ada dua macam. Sama-sama edukasi, tapi yang pertama itu justru memancing rasa marah kita, rasa benci kita, kan gitu kan ya. Wah di pembukaannya, wah gereja ini misalnya gitu ya. Itu mancing dulu. Ya, walaupun ujung-ujungnya kelihatannya bagus gitu ya. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, bedakan dari apa? Dari komentarnya. Paling gampang gitu. Jadi saya selalu lihat, begitu ada satu yang lewat gitu ya, wah ini nggak enak. Kalimat pemancingnya nggak enak. Lalu coba lihat komentarnya. Komentarnya akan membuat orang-orang yang sakit hati dan kecewa terhadap institusi gereja, hamba Tuhan dan sebagainya, itu akan ngumpul di situ, betul nggak? Nah itu postingan-postingan yang membesarkan hati orang yang sakit ini, pada akhirnya akan ngumpul. Oh iya, lalu mereka akan berbagi cerita. Nah saya sarankan postingan yang jenis ini Bapak Ibu tutup, kalau perlu di blok aja. Tapi ada postingan-postingan yang memang dari awal sudah mengedukasi dengan benar gitu. Jadi nggak perlu mancing-mancing. Nah akhirnya yang ngumpul apa? Komentarnya orang-orang yang oh iya ini terima kasih sekali ya, saya sudah diingatkan. Wah saya juga pernah mengalami begini, tapi saya dipulihkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sementara postingan yang satunya saling menguatkan sakit hatinya. Betul atau enggak? Ada dua macam itu, hati-hati. Kalau kamu download setiap hari itu database yang di dalam pikiranmu, akhirnya waktu dipanggil keluar, yang keluar itu. Gak usah memberi. Gak heran sekarang banyak gereja tutup Bapak Ibu. Apalagi di Eropa, gedung-gedung gereja sudah kosong. Ngapain?
pendeta aja kayak gitu, gitu ya. Firman Tuhan semuanya di seolah-olah sedang nilainya dikaburkan. Nah, bulan ini kita punya tema itu tentang keluarga, Bapak Ibu, ya. Nah, saya akan bagikan bagaimana juga ternyata nilai-nilai dalam keluarga itu juga sedang dilunturkan di luar sana gitu ya. Begitu banyak orang sekarang bisa mengaktualisasi diri melalui posting. Begitu cocok, yang sakit hati yang ngumpul di situ gitu. Lalu pendapat kita tentang perceraian, perzinahan, perselingkuhan itu sudah kacau balau di luar sana. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang sedang terjadi. Jadi hati-hati, nilai-nilai di dalam keluarga itu pun sedang dilunturkan. Bagaimana untuk tidak menghormati orang tua, ya kan? Bagaimana untuk pokoknya begini, saya pengalaman-pengalaman yang keliru itu justru dijadikan orang-orang yang sama-sama keliru untuk ngumpul sama-sama gitu. Akhirnya kita follow yang begituan. Nah, nanti pulang cek ya, kalau lebih banyak mana kita dipengaruhi oleh postingan yang positif atau negatif, itu akan mempengaruhi hidup kita. Suatu saat kita ngalamin sesuatu, otak kita otomatis akan panggil database yang itu. Nah, di dalam keluarga juga sama. Apa itu arti kesetiaan gitu ya, itu semua sedang dilunturkan ya. Integritas di dalam keluarga, bagaimana peran seorang ayah, seorang ibu gitu ya. Banyak anak-anak yang dengan mudah mengolok-olok orang tuanya ya, seolah-olah saya mampu berdiri, wah ya sekarang saya punya penghasilan begini gitu. Nah, akhirnya membuat orang yang terinspirasi secara salah begitu. Nah, hari ini nilai di dalam keluarga ini saya mau bagikan. Silakan slide saya. Ini judul khotbahnya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pengampunan dalam keluarga. Nah, itu gambarnya suami istri itu bisa duduk manis ngobrol, tapi sebenarnya kepengennya tuh berantem gitu ya, ngata-ngatain gitu ya. Jadi ada orang-orang yang hidup di dalam keluarga, sebetulnya keluarga tapi secara hubungan sudah tidak lagi gitu ya. Ada berapa banyak suami istri yang sudah tidak satu kamar misalnya. Nah, itu banyak terjadi. Nilai-nilai ini yang kemudian runtuh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dan itulah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, pengampunan dalam keluarga Bapak Ibu, saya pengen tanya, kalau kita disakiti orang, lebih sakit mana? Yang menyakiti itu keluarga sendiri, suami, istri, atau anak sendiri, atau orang di luar sana, teman-teman kita yang biasa? Lebih sakit mana? Lebih sakit keluarga. Dan oleh sebab itu bulan yang tema bulan ini diambil adalah tentang keluarga. Minggu lalu Pastor Joseph Kelly sudah memulai ya dengan bagaimana membangun keluarga yang baik. Nah, hari ini temanya adalah pengampunan dalam keluarga. Ini sulit Bapak Ibu. Kita ngampuni orang lain mungkin lebih mudah daripada kita mengampuni suami atau istri atau bahkan anak-anak kita sendiri. Betul ya? Karena kenapa menjadi sulit? Karena justru orang-orang yang sudah semakin kenal dengan kita ini, kita punya harapan gini loh, kan lu udah kenal sama gua, kok masih begini sih? Artinya lu jahat gitu. Iya kan? Suami istri coba lihat, kalau sudah dalam usia pernikahan yang tinggi, ya, yang dulu-dulu udah nggak ingat masa-masa yang menyenangkan dan sebagainya, itu semua terganti dengan masa-masa yang begitu kepahitan, saling menyakiti gitu ya. Anak-anak kena dampaknya, akhirnya anak-anak memberontak dengan orang tua. Lalu itu semua terjadi dan kita nggak tahu bagaimana mengampuni di dalam keluarga gitu ya. Nah, jadi setiap keluarga Bapak Ibu itu punya nilai-nilai yang baik, katakan amin. Tapi semua keluarga juga ada nilai buruknya, ya. Kalau di sini mayoritas Cindo, nilai buruknya apa sih kalau Cindo biasanya? Ya, money is everything, betul nggak? Ya, berapa banyak kita diajarkan, termasuk di sini banyak orang Batak juga ya. Money is everything. Kamu kalau nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, nggak punya uang, kamu pasti direndahkan orang, gitu kan? Nah, itu yang kita terima dan pengampunan itu, kenapa terjadi pengampunan? Karena sudah terjadi luka dulu. Ya kan Bapak Ibu? Kalau nggak luka ya ngapain ngampun-ngampunan? Kita baik-baik saja gitu. Nah, tapi justru karena di dalam keluarga kita sudah saling melukai. Nah, itulah makanya kita butuh pengampunan Bapak
Oleh sebab itu saya mau ajak kita belajar dari keluarga Yusuf, ya. Yusuf terkenal sekali karena dia dikerjain kakak-kakaknya sampai dia naik turun gak karu-karuan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengampuni kakaknya. Nah, kita akan belajar dari keluarga besar ini, ada banyak nilai-nilai tapi saya ambil yang penting-penting, ya. Jadi ada penyebab kehancuran keluarga. Ada banyak, saya cuma ambil 2. Slide selanjutnya boleh? Nah, ini tanpa kita sadar ya, keluarga Yusuf mengalami ini. Kita baca sama-sama apa? Persaingan. Nah, Bapak Ibu coba ya, di dalam keluarga suami istri itu bisa bersaing loh kadang-kadang. Nah, kalau anaknya banyak itu udah pasti itu. Kebanyakan kalau anaknya banyak itu bersaing. Tapi anak tunggal aja bisa bersaing. Ya, karena suka dibandingkan sama sepupunya mungkin, jadi dia bersaing. Ada loh anak tunggal tuh yang bersaing prestasi dengan sepupunya begitu rupa. Karena persaingan ini sudah kita dapatkan justru di dalam keluarga kita. Ya, jadi hal baik dan hal buruk itu sebenarnya pertama-tama kita dapatkan dari keluarga. Yang mengerti kata amin. Ya, jadi pertama-tama pasti dalam keluarga. Kita diajarin baik atau buruk itu dalam keluarga. Oh enggak Pak, dia di luar, enggak juga. Pertama pasti tanpa kita sadar. Nah, yang pertama ini persaingan. Nah, mamanya Yusuf ini namanya Rahel, ya. Istrinya Yakub tuh ada 2, Rahel dan Lea. Bapak Ibu kalau tahu ceritanya ya. Nah, Rahel dan Lea ini bersaing dari sejak mereka kecil. Kenapa? Alkitab bilang gini, Rahel itu elok parasnya. Tapi kalau Lea dibilang matanya tidak bersinar. Alkitab ngomong gitu. Ya intinya mungkin lebih cantik Rahel gitu ya. Nah, singkat cerita waktu Yakub datang, dia naksirnya sama yang Rahel. Rahel ini yang kecil, Lea yang sulung, lahir yang bungsu. Dia naksir sama Rahel gitu. Ya, dia nggak mandang cicinya. Dia pokoknya saya mau sama adiknya. Dia bilang sama calon mertuanya, saya mau married sama dia. Oke, baik gitu. Udah di arrange, tiba-tiba malam-malam Bapak Ibu, Yakub ini kan hidupnya nipu gitu ya. Dia tipu Esau, dia gitu ya. Nah, akhirnya dia ketipu juga gitu. Jadi Bapak Ibu kalau di sini suka nipu ya, suka nipu hati-hati ya. Hidupmu gak akan lepas dari penipuan gitu ya. Bahkan waktu Petrus potong telinga orang Romawi, Yesus bilang barang siapa suka main pedang, pedang itu nggak jauh dari hidup dia gitu ya. Jadi sama nih, Yakub dia tukang tipu gitu ya, sampai akhirnya dia kena batunya, dia ditipu. Nah, malam-malam dituker, bukan Rahel yang dimasukin kamar, taunya siapa? Ciciknya Lea dimasukin. Nah, Bapak Ibu mungkin jangan bingung ya, kok bisa sih Pak, masa bego banget gitu, nggak kelihatan yang satu elok parasnya, yang satu matanya kurang bersinar, masa nggak kelihatan? Bapak Ibu jangan bayangkan kayak kita sekarang, yang kalau wedding buka cadarnya gitu, udah bener gitu ya, udah bener, itu kan bercandaan. Zaman dulu nggak bercandaan Bapak Ibu, memang pakai cadar. Udah gitu malam-malam kagak ada lampu, ya kan? Paling dia nyalain lilin. Udah gitu Lea mungkin pinter, suaranya mirip adiknya kan ya. Matiin dong lampunya, tiup dong lilinnya gitu. Kenapa? Emang kamu siapa? Aku Rahel, dia bilang gitu. Ah, yang bener kamu Rahel. Iya, aku Rahel. Ah, nggak percaya? Iya, aku Parto. Pasti buka cadarnya laki-laki. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya dia tertipu. Besok paginya, lah kok Rahel? Mana udah eng-ing-eng gitu kan? Udah eng-ing-eng Bapak Ibu. Lalu dia marah sama, kok aku Bu kasih ini ciciknya. Pak, ini tolong ya, di kampung kita ini kalau ciciknya belum married terus adiknya dulu itu nggak boleh gitu. Ya, jadi begitulah akhirnya. Oke, tapi aku tetap mau Rahel. Ya udah, terus ditipu lagi dia, pokoknya dia harus kerja kan. Jadi akhirnya total dia 14 tahun kerja cuman untuk dapetin Rahel ini. Nah, 7 hari kemudian udah akhirnya Rahel dikasih. Ya. Nah, saya bayangkan Rahel dan Lea ini punya persaingan dari sejak kecil, ya. Nah, berapa banyak kita juga sama saudara kita tuh punya persaingan. Entah ditimbulkan sama orang tua kita, entah dari mana asalnya, kita pokoknya punya semangat persaingan. Nah, waktu berjalan, Yakub ini
kan otomatis dia sayang Rahel dong. Orang naksirnya sama Rahel ditipu pakai Lea. Nah, Bapak Ibu kebayang sakitnya hati Lea ya. Gitu. Udah disodorkan aja udah malu sebetulnya ya kan. Kita memaksa orang lain mencintai kita tuh gimana sih? Kan gak asik gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi hantaman-hantaman kepada Lea ini. Nah, tapi Alkitab bilang gini, Tuhan melihat itu ya. Jadi Tuhan buka kandungan Lea. Lea lahirin anak Ruben, Simeon gitu ya. Sampai 6 nanti terakhirnya. Nah, waktu lahir 4 kali, Rahelnya belum apa-apa. Jadi kalau bola tuh skornya 4-0 Bapak Ibu. Ya, jadi 4-0. Jadi bayangkan Lea yang punya dendam tanda kutip ya, maksudnya aduh ini kan selalu bersaing gitu ya. Dia merasa sekarang Yakub lebih sayang sama saya karena kamu gak bisa bangkitkan anak. Rahel digituin terus dia marah. Ini ambil budakku. Nah, budaknya dikasih. Zaman dulu tuh kalau budaknya dari seorang istri itu juga dihitung nanti keturunannya gitu ya. Kayak Abraham punya budak ya, Ismail akhirnya lahir. Jadi dihitung. Jadi akhirnya melahirkan 2 anak gitu. Tapi kan tetap secara Lea bilang, ya itu kan dari rahim orang. Rahim lu mana gitu ya. Jadi mereka selalu bersaing. Nah, ini mamanya Yusuf. Nah, sampai satu kali Rahel pun melahirkan anak namanya Yusuf. Nah, ini Bapak Ibu, namanya Yakub tuh ya gimana ya, memang cinta pertamanya ya. Cinta pertama itu selalu sejuta rasanya gitu ya. Jadi begitu lahir Yusuf, dia sayang banget sama Yusuf. Di antara saudara-saudara yang lain, dia sayang sama Yusuf gitu ya. Nah, tapi mamanya terus bersaing, ayo banyak-banyakan anak gitu ya. Akhirnya tetap totalnya 2 gitu ya. Jadi 6, 2, terus sisanya itu 2 lagi dari budak masing-masing. Dari budak Lea ada, dari budak Rahel ada. Nah, akhirnya 12 suku Israel muncul dari Yakub yang kita kenal sekarang. Akhirnya Yakub namanya dirubah menjadi Israel. Nah, itu kita kenal. Nah, yang saya garis bawahi itu, jadi persaingan itu menghancurkan keluarga Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu duduk di tempat ini mungkin punya persaingan-persaingan seperti itu, atau bahkan ada orang tua di sini yang justru tanpa sadar membuat anak-anaknya bersaing. Ya, kamu kayak Koko tuh nilainya bagus, atau kayak Dede itu kok rajin ya, kok kamu kok enggak gitu ya. Nah, itu hal-hal yang pada akhirnya merusak Bapak Ibu. Semua akhirnya menghasilkan luka. Jadi kita luka terhadap saudara, luka terhadap orang tua. Berapa banyak orang tua mengeluh, anak-anak saya nggak mau ngomong sama saya Pak, gitu. Kalau ngomong sekedarnya aja, nggak bisa curhat kayak gitu. Ya, nah itu semua karena tanpa sadar kita sebetulnya sedang melakukan itu di dalam keluarga kita. Jadi hal yang pertama yang kita waspadai adalah persaingan Bapak Ibu. Persaingan itu menimbulkan luka. Nah, lalu lukanya mama Rahel dan Lea ini pada akhirnya Bapak Ibu, Alkitab catat itu turun ke bawah-bawah semua. Ya, tanpa sadar Yakub memperlakukan anak-anaknya berbeda. Slide berikutnya. Ini penyebab kehancuran yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pilih kasih. Saya baca ya ayatnya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Bayangin ya, jubah yang maha indah ini bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka apa di situ? Bencilah mereka kepada Yusuf dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara bayangkan, Yusuf ini, kalau saya bayangkan dia udah paling muda, paling kecil, mungkin kerja berat gak boleh, tapi dimanjanya luar biasa. Tapi dia gak salah, dia gak tahu, itu kan dia korban juga menerima perlakuan dimanja papanya, kan dia gak tahu. Nah, dia gak tahu bahwa perlakuan papanya itu menimbulkan kebencian saudara-saudaranya sama dia. Nah, mungkin ini juga terjadi dalam keluarga kita. Kita punya anak-anak favorit,
Sehingga anak-anak yang kurang favorit akan bilang, lihat suatu hari saya akan buktikan ke papa, saya akan buktikan ke mama gitu ya. Jangan panggil nama saya kalau saya nggak bisa buktikan ini. Nah itu semuanya dari pilih kasih Bapak Ibu. Oleh sebab itu hal ini sangat merusak. Saya pernah saksi di sini ya, di mana di antara kedua anak saya yang wanita, saya udah hati-hati juga. Ada loh tercetus mereka bilang, kok sepertinya kami lebih sayang kepada yang bungsu gitu. Bayangin loh, itu sudah semua dibikin fair, semuanya dibikin fair. Masih tetap begitu. Bagaimana kalau ternyata kita memang hati kecil ini memang ada sedikit beda. Coba Bapak Ibu cek hari ini. Mungkin ini yang membuat anakmu tidak mau dekat sama kamu gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita bedakan. Kadang-kadang hati kecil itu cuma gak terasa Bapak Ibu. Anak-anak yang nurut, pinter itu memang menyukakan. Tapi bukan berarti anak-anak yang kurang pinter kita bisa perlakukan dengan berbeda. Amin Bapak Ibu. Karena dua-duanya anak kita. Nah tapi itu yang terjadilah. Akhirnya luka. Anak-anak bersaing, bahkan suami istri bersaing. Lalu kita bedakan mereka juga. Nah oleh sebab itu ini dua hal yang saya garis bawahi. Persaingan dan pilih kasih itu membuat keluarga itu banyak yang hancur. Nah kita tahu ya ceritanya itu pada akhirnya Yusuf itu jadi orang kedua di Mesir. Setelah melalui begitu banyak hal yang pahit, yang gak enak. Itu gak enak loh Bapak Ibu ya, dijual sama saudara-saudaranya sendiri. Bapak Ibu saya gambarkan bagaimana bencinya mereka. Alkitab catat yang pertama itu mau dibunuh, bukan dibuang loh. Mereka berencana untuk membunuh adiknya. Nah, lalu Ruben bilang jangan, masa dibunuh sih, kita nggak sampai segitunya lah, gitu. Tapi semua cuma Ruben aja, karena dia paling gede. Ya udah, oke, kita buang aja ke sumur. Akhirnya singkat cerita terus gitu kan, bergulir sampai pada akhirnya cerita yang paling fenomenal itu adalah kakak-kakaknya itu tiba-tiba datang di depan Yusuf, ya. Nah saya mau bilang nih, mau tanya buat Bapak Ibu, kalau orang yang sangat menyakiti kita, terus-menerus berulang-ulang, membuat kita masuk dalam kesulitan-kesulitan, dan kita sangat gak suka sama dia, sangat membenci dia, tiba-tiba muncul di depan kita. Apakah kita bisa langsung mengampuni Bapak Ibu? Belum tentu. Dan saya percaya Yusuf itu juga kesulitan. Dia kaget pertama, aduh ini orang-orang. Dia mungkin masih ingat siapa yang nurunin dia ke sumur, siapa yang pegang tangannya, kakak nomor berapa, dia masih ingat. Begitu juga kita kadang-kadang masih ingat ya perkataan-perkataan yang nancep banget sampai hari ini gak bisa hilang. Itu dari siapa? Dari mama, dari papa. Nah dia juga ingat, begitu display di depan dia, kakak-kakak saya datang. Itu saya yakin respon Yusuf yang pertama gak langsung mengampuni. Dibuktikan dari ayat-ayat selanjutnya bahwa tanda kutip Yusuf tuh bikin susah mereka dulu. Kita tahu ya ceritanya ya. Dibikin seolah-olah mereka mencuri. Dia suruh pengawalnya taruh nih gelas emas, taruh ke keranjang kuning mereka. Ya, kalau sekarang gitu ya, keranjang kuning. Nah, mereka belanja itu kan gandum segala macam, taruh ini di sana. Lalu kamu kejar dia, bilang kamu udah dikasih makan, kenapa mencuri? Wah mereka kaget. Nah rasa ada senang ya, saya rasa ya, maksudnya ini human being, manusiawi banget, bahwa lo gua kerjain sekarang. Berapa banyak kita ketika posisi kita dibalik dari orang yang dulu jahat sama kita, pembalasan adalah hakku gitu ya. Berapa banyak kita lakukan itu. Nah Yusuf sempet kira-kira gitu, ada difitnah segala macam, dan terus wah mereka kebingung, mereka udah rasa salah, sampai mereka ngobrol tuh ngomong gini loh, ini kita sih dulu dosa ya, buang adik kita, sampai kayak gitu. Tuhan tuh kadang-kadang kejar ya hati nurani kita tuh, sampai kita tuh sebenarnya tahu apa yang salah dari kita, misalnya nggak ngampuni atau apa, itu hati kecil pasti terganggu, betul nggak Bapak Ibu? Tapi memang ketika dilaksanakan itu susah sekali gitu. Jadi akhirnya sampai mereka, iya sih dulu kita dosa ya, ini mungkin dosanya ya, gara-gara iniin Yusuf gitu. Nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu.
Akhirnya mereka balik lagi ke istana. Oke, sebagian ditahan, sebagian pulang. Karena Yusuf diceritain ada adik kita lagi yang paling kecil. Waduh, Yusuf hatinya langsung, aduh aku punya adik, pengen loh aku lihat adikku kayak apa. Jadi dia karang cerita begitu. Satu di penjara di sini, sisanya pulang. Dan kalau kamu datang, kamu bawa Benyamin yang paling kecil itu. Jadi dia rasa, aduh saya rindu ada adik saya ternyata. Nah tapi POV-nya saya rubah ke POV papanya, si Yakub, Bapak Ibu. Yakub ini susah sekali waktu dia kehilangan Yusuf, betul ya. Dia bilang, wah dia dibilang ini anakmu diterkam singa gitu, bajunya dilumurin darah segala macam. Dan sejak dari itu bertahun-tahun dia tuh nggak bisa lupain Yusuf. Sampai waktunya Benyamin lahir. Jadi bayangin ya, kalau Bapak Ibu kehilangan sesuatu, mungkin nggak usah muluk-muluk kehilangan dogi gitu ya, anjing. Itu kayak susah loh, walaupun dapat gantinya tuh untuk bonding lagi. Nah, tapi pada akhirnya lahir Benyamin. Pada akhirnya dia bonding juga. Dan dia merasa, aduh ini gantinya Yusuf, ini nggak boleh diapa-apain. Yakub ternyata nggak berubah, Bapak Ibu. Perhatikan ya, ini POV-nya Yakub ya. Dia nggak berubah. Dia lebih sayang Benyamin daripada kakak-kakaknya. Jadi nggak boleh pergi, yang pergi yang gede-gede aja. Ini nemenin aku di rumah. Biasa gitu kan. Kadang-kadang kita juga begitu sebagai orang tua, Bapak Ibu. Wah kalau cucu, wah udah. Ini di sini aja. Papa mamamu nggak usah kesini nggak apa-apa. Pokoknya ada hiburan buat saya. Tuh lihat tuh, ada hiburan buat saya. Nah, lagi-lagi POV Yakub. Bayangkan Bapak Ibu, dia sudah menderita bertahun-tahun, begitu lega sedikit dapat Benyamin gantinya. Benyamin pun mau diambil. Nah, Tuhan tuh kejar selalu kesalahan orang, ya. Sampai kita bertobat, sampai kita minta ampun, sampai kita pulih. Katakan amin. Jadi si Yakub ini juga, aduh, dia sampai marah ya. Alkitab tulis gini, kurangkah kamu kurang apa lagi sih sampai Benyamin mau kamu bawa? Itu kurang apa lagi? Yusuf tuh udah kelalaian lu orang semua, tapi kurang apa lagi sampai Benyamin kamu bawa gitu. Akhirnya Ruben gini, kan dia panik ya, saudaranya masih ditahan gitu. Syaratnya nggak boleh, harus bawa Benyamin, baru saudara kita dilepaskan, baru boleh kita beli makanan. Ruben bilang gini, nyawaku sebagai gantinya, dia ngomong gitu. Jadi tak bawa Benyamin, tapi nyawaku sebagai gantinya. Saking dia ini udah anak paling gede ya, tapi dia merasa ini juga tanggung jawab dia sebagai anak yang paling tertua. Jadi akhirnya papanya dengan berat hati. Ya, jadi bayangkan Yakub ini disiksa Bapak Ibu dengan perasaan-perasaan itu. Jadi jangan gampang-gampang. Waktu kita nggak bertobat, waktu kita nggak kembali ke jalan Tuhan, itu sebenarnya diri kita sedang tersiksa. Amin Bapak Ibu. Nah akhirnya singkat cerita Benyamin dibawa ya. Terus nah akhirnya Yusuf tuh sempat nangis ya, dia tinggalin sebentar sebelum ngaku nih, terakhir dia nangis di situ. Saya tahu dia berjuang, bergumul gitu. Saya harus mengampuni, tapi itu juga menyakitkan. Nah, kata pengampunan dari bahasa aslinya tuh punya banyak ternyata makna. Saya ambil dua saja, yang ini memberkati. Saya yakin bisa menjadi berkat. Slide selanjutnya. Ini ada kata dari pengampunan itu maknanya begini. Ini makna yang pertama. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pengampunan melepaskan kita dari hukuman. Ini arti kata pengampunan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita nggak mengampuni orang, kita tuh sudah tanda tangan bahwa kita terdakwa orang hukuman. Sudah vonis. Contoh kayak Tom Lembong. Sudah vonis. Sekarang ada Pak Nadiem, sudah vonis. Ya, Tom Lembong tiba-tiba Pak Prabowo intervensi. Sudah hukumannya dihapus, nggak usah. Itu loh pengampunan Bapak Ibu. Artinya kayak gitu. Jadi waktu kita dalam kondisi tidak mengampuni, sebetulnya kita sedang ada di bawah hukuman. Kita orang terhukum, tinggal kapan dieksekusi gitu aja. Gitu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sama seperti Tuhan. Karena satu manusia kita semua berdosa, tapi karena pengorbanan Kristus, semua manusia juga bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah pada akhirnya pengampunan itu akan melepaskan justru kita dari hukuman.
Tapi manusia tuh kan kepengennya gitu ya, ngikutin perasaannya. Saya mau kasih ilustrasi, sejauh apa pikiran kita dengan Tuhan. Itu seperti anak balita dengan orang tua. Sejauh itu Bapak Ibu. Orang tua kasih omongan, nak tidur siang ya, nanti kamu bisa lebih tinggi. Tapi anak balita mikir apa? Tidur siang is my playtime. My playtime hilang. Jadi nggak nyambung pikirannya. Papanya kasih perintah, nak makan sayuran, makanan bergizi. Kalau sakit ini obat dipaksa harus dicekokin. Buat anak nggak bisa, itu pahit. Seolah-olah dia gini, nggak apa-apa aku sakit asal jangan makan obat yang pahit ini. Gitu tuh. Itu anak balita. Jadi sejauh itu pikiran kita dengan Tuhan. Jadi hari ini kita coba crack pikiran Tuhan sedikit ya. Pengampunan itu sebenarnya melalukan hukuman Bapak Ibu. Ada quote yang bagus banget, saya sering ulang-ulang di tempat ini. Orang yang kepahitan itu seperti orang yang minum racun maut tapi berharap yang mati siapa? Yang mati orang yang dia benci. Kita yang minum racunnya tapi kita harap orang itu yang mati. Betul nggak? Ini quote-nya bagus banget. Ini sejalan dengan firman Tuhan. Kamu nggak bisa minum racun. Racun itu sudah bekerja dalam tubuhmu. Kamu pasti mati. Hukum ini sudah ketok palu. Kamu pasti mati. Tapi begitu Pak Prabowo bilang enggak. Ini enggak jadi, enggak usah. Jadi pengampunan itu membatalkan hukuman. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu hari ini mari kita ambil keputusan ya. Kita mau hidup di bawah hukuman selamanya. Ada orang, itu sebenarnya kita orang hukuman loh Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bawa terus kesalahan orang yang menyakitinya tuh bahkan bertahun-tahun. Itu kan kayak orang di penjara ya. Nanti ketemu menghindar, nanti ada Imlek bagaimana caranya saya datang lebih awal supaya gak ketemu dia. Gak enak Bapak Ibu. Dan itu sama sekali bukan orang bebas, itu orang hukuman. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang pertama ini penting, pengampunan itu melepaskan kita dari hukuman. Di situ saya tambah ayat ya. Jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Tentang pengampunan, perlakuan Tuhan beda. Di tempat lain ayat firman bilang, aku menjauh, Tuhan kejar, Tuhan mendekat, betul ya. Tapi soal pengampunan, kamu gak ngampuni dia, aku gak ngampuni kamu. Selesai. Makanya ada perumpamaan yang terkenal, ada orang yang hutangnya banyak, dihapus sama hakim. Oke, lunas, ketok palu, lunas. Begitu dia keluar, dia lihat orangnya, dia ketemu orang yang utangnya lebih kecil dari dia. Dia cekek, bayar. Dia lupa, utang dia yang gede tadi udah dihapus. Ini gambaran Tuhan sudah memberikan kasih karunia sebetulnya buat kita, yang begitu besar. Tapi kita ketemu orang yang salah sama kita, kadang-kadang receh-receh loh. Salahnya receh-receh, salah ucap gitu ya. Bapak Ibu kalau di sini datang sama keluarga, suami istri, salah ucap tuh bisa tiap hari. Amin Bapak Ibu. Ya, ketelepasan ngomong, lagi emosi terus kita berdebat, itu bisa setiap hari. Bagaimana itu bisa kita ambil semua lalu kita simpan? Maka hidup kita seperti orang hukuman. Ya. Dan yang kedua, yang terakhir, slide selanjutnya. Ini yang bagus banget. Saya diberkati sekali dengan arti kata pengampunan yang berikutnya. Next slide. Bisa? Nah ini Bapak Ibu. Ini artinya dalam banget. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pengampunan tidak menghapus peristiwanya, tapi menghapus sakitnya. Jadi gini Bapak Ibu, arti pengampunan yang kedua tuh, peristiwanya masih ada, kita nggak bisa lupa lah ya, orang dilecehkan, apalagi sama keluarga sendiri, ya nggak bisa lupa. Tapi kita memutuskan untuk tidak mengizinkan peristiwa itu berpengaruh terhadap emosional kita lagi di masa kapanpun. Nah itu pengampunan. Jadi gampangnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa iya saya udah ngampuni dia, banyak sekali dalam sesi-sesi konseling, udah nggak ada apa-apa sama papa mama, udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau mulai cerita dia ingat lagi, dia marah lagi. Ya Bapak Ibu,
Saya pernah dalam satu sesi konseling, ini saya yang konseling, saya yang datang konseling. Saya tanya, Pak, saya udah nggak ada apa-apa sama orangnya, gitu. Tapi kalau ada orang yang cerita tentang keburukan orang itu, saya somehow kok seneng ya Pak di sini, gitu. Misal dia kena musibah atau kena apa, kayaknya di mulut ya, kasihan ya, di hati seneng. Nah, kita masih ingat peristiwanya Bapak Ibu. Jadi tandanya gampang, kalau peristiwa itu diulang, ya kita masih seneng gak gitu. Nah, makanya Tuhan tuh bilang gini ya, seperti sejauh timur dari barat, aku apa? Menghapus dosamu. Dibilang lagi, dilempar kesalahanmu, dilempar ke tubir laut. Tubir laut tuh berkilo-kilometer di bawah. Tuhan jauh di surga, tubir laut di dasar bumi. Maksudnya Tuhan gini loh, aku tahu kamu salah, aku tahu kamu dendam, aku tahu kamu benci. Tapi segala kesalahanmu itu tidak lagi mengganggu aku untuk menyelamatkan kamu. Amin Bapak Ibu. Makanya waktu dia disalib tuh bukannya dendam sama ini, enggak dendam. Dia sudah memilih jalan salib. Karena keputusannya, aku enggak mau ingat lagi. Udah tak buang jauh-jauh. Nah itu, udah dibuang jauh-jauh, seperti timur dari barat jauhnya. Nah makanya waktu dia disalib tuh lagi mengerang, dia masih bisa ampuni ya Tuhan. Ampuni, mereka tuh cuma gak ngerti kok. Mau gak kita hari ini bilang sama mungkin suami, istri, anak-anak di sebelah kita, mereka cuma gak ngerti aja Bapak Ibu, lagi emosi, ya, lagi emosi aja. Dan banyak kali kita justru menyakiti orang lain. Nah gereja kita ini puji Tuhan kok tiba-tiba bisa ngadain HMC. Bapak Ibu yang mungkin masih baru bergabung di gereja ini, di bawah 5 tahun nggak bakal tahu HMC itu apa. HMC itu retret pemulihan, Healing Movement Camp. Khotbah ini nggak ada urusan sama itu, tapi kok ya pas. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu, saya selalu ikut HMC dari dulu. Ini HMC pertama setelah 7 atau 8 tahun yang lalu, tidak pernah lagi diadakan ya. Jadi apalagi masuk Covid dan segala macam gak pernah. Tapi setiap retret pemulihan ini itu luar biasa Bapak Ibu. Saya sampai perhatikan karena saya selalu ikut. Ini yang khotbah siapapun, yang khotbah ngantuk pun, begitu altar call Tuhan kerja luar biasa. Itu yang saya saksikan. Lalu orang-orang mulai bersaksi dari hidupnya, dari kepahitannya. Selalu di situ ada 3 gambar diri, luka batin dan hati Bapa. 3 itu aja. Bapak Ibu jangan bilang, saya udah pernah Pak ikut gereja ABC. Loh, mobil itu masuk bengkel itu kira-kira kalau 7 tahun sekali, kira-kira gimana ya Bapak Ibu? Nah, dia tetap selalu harus dicek ya. Kita terjadi banyak, apalagi Covid. Satu rekan di musik begitu lihat pengumuman HMC dia bilang gini, aduh aku harus ikut nih. Banyak yang aku harus lepasin, terutama sejak Covid ya. Nah itu Bapak Ibu, kita ngalamin banyak sekali. Nah ini kesempatan bagus banget. Nah awalnya tuh dibuka buat 50 peserta gitu ya. Kita gak mau muluk-muluk supaya semua bisa terlayani dengan baik. Tapi tiba-tiba yang daftar langsung penuh. Lalu sekarang ya sudahlah kita naikkan 120 orang. Jadi Bapak Ibu ikut yang merasa saya perlu nih banyak dipulihkan. Malah lebih bagus kalau bisa suami istri atau anak gitu ya. Akan banyak sekali kesaksian gitu di sana. Ya, biayanya itu 500.000, nggak mahal. Indis ekonomi mungkin mahal ya, tapi mulai dari sekarang ya bisalah dicicil 100. Anggap aja Bapak Ibu nggak makan buffet sekali gitu ya. Nah tapi kalau rasanya punya duit dan rasanya mental baik-baik saja, lihat orang lain, ada nggak temanmu yang butuh, bayarin. Amin Bapak Ibu. Bahkan ada saudara kita dari seberang, ya, yang ikutan gitu. Dia ibadah di sini terus dijamah, terus lihat pengumuman HMC, dia nanya apa itu, gitu. Oh ya, dijelasin gini, saya mau ikut, gitu. Bukan orang Kristen Bapak Ibu. Jadi saya percaya ini luar biasa. Apalagi kebetulan tahun ini kok ya panitianya itu semua pendoa. Tepuk tangan buat pendoa Bapak Ibu. Ini orang-orang yang suka berdoa buat kita ya. Bayangin loh kalau pendoa jadi
jadi panitianya, apa gak luar biasa. Kita tidur aja mereka doa. Gitu kan. Jadi saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk mengikuti, jangan sampai kelewatan. Kadang-kadang tuh dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah penuh maksa, iya Pak, udah ini Pak, satu aja, udah kayak gitu loh. Jadi lebih baik Bapak Ibu ikut, kita bisa memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Kami pun mempunyai begitu banyak dosa dan pelanggaran ya Tuhan. Namun Engkau memilih untuk menjauhkan dosa kami. Bahkan Engkau melemparkan dosa kami jauh ke tubir laut ya Tuhan. Engkau tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Oleh sebab itu dengan kasih karunia Tuhan, mari hari ini kami juga mau Tuhan mengampuni orang lain. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kau lihat hati-hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang begitu hancur Tuhan. Biarlah kami mengambil keputusan hari ini untuk tidak hidup di dalam penghukuman dan tidak lagi diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kami. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Waktu seseorang tidak ada yang tahu. Kita tidak selamanya bisa bersama-sama dengan istri, anak, orang tua. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam damai. Hiduplah jauh dari hukuman. Dan putuskan untuk peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu tidak lagi mengganggu hidup kita. Walaupun kita masih ingat. Tidak ada yang menggaransi kebersamaan kita akan sampai berapa lama. Oleh sebab itu hari ini keputusan yang baik. Doa dulu dalam hati. Setelah itu prosesnya akan berjalan. Dan saya percaya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang meminta. Tuhan Kau tahu ya Tuhan, setiap peristiwa-peristiwa, perkataan-perkataan yang melekat dalam hidup kami seperti sebuah jeruji besi yang mengurung kami bertahun-tahun. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha baik. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, memampukan ya Tuhan untuk melepaskan kesalahan orang-orang yang kami kasih, bahkan di dalam keluarga kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya keluarga di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang kuat, tidak di dalam hukuman, dan keluarga-keluarga yang menjadi berkat dan dampak bagi keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, aku serahkan seluruh umat-Mu, Engkau yang beracara ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.